perusahaan kecil hingga menjadi raksasa otomotif global yang membuat Elon Musk merasa terancam. Black Pulse, kalian pasti tahu dong Elon Musk, yaitu adalah CEO Tesla yang visioner banget. Dan gak cuma dikenal karena inovasinya di dunia mobil listrik, tapi juga karena gaya komunikasinya yang belak-belakan dan sering kali kontroversial. Tapi pernah gak sih kalian dengar kalau misalnya di tahun 2011, Elon Musk ini pernah ngina salah satu perusahaan Tiongkok? Iya, itu dia, BYD. Dan bukan cuma hinaan biasa, tapi dia ngatain mereka dengan kata-kata yang cukup pedas. Jadi pertanyaannya, gimana reaksi Wang Chuanfu, pendiri BYD? Apakah dia langsung panas dan juga membalas dengan emosi, atau malah dia ngelakuin hal yang lebih cerdas? Nah, buat lo yang penasaran, di Black Story Drive It kali ini gue bakal cerita lengkap banget tentang gimana BYD dari perusahaan kecil banget dengan cuma 20 karyawan bisa jadi raksasa otomotif global yang bikin Elon Musk sendiri keringetan. Tahun 2011, Elon Musk dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg ditanya pendapatnya tentang BYD, salah satu produsen mobil listrik asal Tiongkok. Dan juga, lo tahu kan, si Musk ini bukan orang yang pelit kata-kata, jadi jawabannya cukup belak-belakan. Gini, Pulse, have you seen their car? Don't think they have a great product. I don't think they are particularly attractive. The technology is not very strong. Kalau pakai bahasa Sunda, eta mah butut. Nah, mobil eta mah butut. Harus main. Wah, itu kan gila banget ya. Dan ini tuh bukan cuma kritik biasa doang. Mas jelas banget meremehkan BYD. Dia bilang kalau mobil mereka nggak menarik. Dan teknologinya juga nggak sebanding sama Tesla. Jadi bayangin deh, waktu itu BYD masih dalam tahap awal perjalanan mereka di industri otomotif. Belum banyak nih orang-orang yang tahu mereka, dan tiba-tiba Elon Musk yang dianggap salah satu pemain terbesar di industri mobil listrik bilang kayak gitu. Pasti Wang Chuanfu dan juga timnya ini ngerasa kayak ditampar keras banget. Tapi lo tahu nggak apa yang menarik? Wang Chuanfu, pendiri BYD, ternyata nggak langsung terpengaruh dengan hinaan itu. Alih-alih marah, dia malah fokus untuk terus bekerja keras dan juga ngebuktiin kalau bisa BYD itu bukan perusahaan yang bisa diremehkan begitu saja. Wang Chuanfu tipe orang yang lebih suka membuktikan dengan hasil kerja keras, bukan cuma lewat omongan doang. Jadi kita lihat aja nih, apakah hinaan Elon Musk itu bisa menghalangi langkah BYD untuk berkembang? Jawabannya jelas, gak sama sekali bro. Sekarang nih ya, ayo kita balik lagi ke masa lalu sedikit dan bahas sejarah BYD. Kalau lo pikir BYD ini langsung jadi besar sejak awal, lo salah. Mereka mulai dari bawah banget. Jadi BYD itu didirikan pada tahun 1995 oleh Wang Chuanfu, seorang insinyur yang sebelumnya bekerja di lembaga pemerintah Tiongkok. Jadi dengan modal yang terbatas, Wang Chuanfu memulai perusahaan ini di Shenzhen, kota yang jadi pusat teknologi di Tiongkok. Cuman ada 20 karyawan waktu itu, dan mereka fokus pada produksi baterai untuk perangkat elektronik seperti ponsel dan juga laptop. Coba kamu bayangkan deh, siapa sangka perusahaan yang kecil ini bakal jadi salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Nah, yang menarik ini nih, meskipun modal mereka terbatas, Wang Chuanfu punya visi yang sangat jauh ke depan. Dia melihat peluang besar di industri baterai, yang waktu itu dominasi banget sama perusahaan Jepang. Tapi nih ya, alih-alih ikut main di jalur yang udah ada, Wang Chuanfu justru memilih jalan yang unik dan juga agak gila. Dia menggunakan tenaga kerja manual untuk menggantikan mesin otomatis yang mahal. Dan apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Dengan cara ini, BYD bisa memproduksi baterai 40% lebih murah dibandingkan pesaing-pesaing besar. Dalam waktu singkat, mereka jadi pemasok baterai terkemuka untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, Motorola, dan juga Samsung. Nah, mulai kelihatan kan kenapa Elon Musk ini mungkin aja agak pesimis waktu itu. Tapi nih ya, Wang Chuanfu ini nggak puas dengan cuma jadi pemasok baterai aja. Pada tahun 2003, dia mengambil langkah besar. Dia membeli pabrik mobil dan juga mulai masuk ke dunia otomotif. Bayangin aja, dari perusahaan kecil yang cuma ngurusin baterai, tiba-tiba dia ngambil keputusan buat masuk ke industri otomotif yang jauh lebih besar dan juga kompleks. Tujuannya sih dia sederhana banget. Dia pengen menciptakan mobil listrik yang terjangkau dan juga ramah lingkungan. Banyak orang waktu itu yang meragukan dia, karena meskipun BYD ini udah sukses di baterai, industri otomotif itu beda banget tantangannya. Tapi nggak lama setelah itu, BYD merilis mobil pertama mereka.
BYD F3 yang walaupun berbahan bakar bensin tetapi jadi langkah awal mereka di dunia otomotif. Mobil yang satu ini cukup laku dan juga BYD akhirnya sadar kalau misalnya masa depan mereka ada di mobil listrik. Di tahun 2008, BYD akhirnya ngerilis BYD F3 DM yang merupakan mobil listrik plug-in hybrid pertama di dunia. Walaupun ya produk ini masih jauh dari sempurna, namun langkah ini jadi tanda awal kalau BYD punya ambisi besar di dunia mobil listrik. Seiring berjalannya waktu, BYD terus berinovasi. Perusahaan yang satu ini nggak cuma berkembang di pasar domestik Tiongkok, tapi juga mulai merambah ke pasar internasional. Bahkan mereka sempat kesulitan di beberapa tahap. Tapi nih ya, mereka nggak pernah menyerah. Mereka terus berinovasi dan juga akhirnya mulai memproduksi mobil-mobil listrik dengan teknologi yang canggih. Dan mereka nggak cuma punya mobil, tapi juga punya bis listrik, truk listrik, dan juga bahkan monorail listrik. Jadikan aku menantumu, Wang Chuanfu. Lalu gimana reaksi Wang Chuanfu setelah Elon Musk menghinanya di tahun 2011? Ternyata Wang Chuanfu tetap santai aja nih Black Pulse. Dia lebih memilih untuk fokus pada pengembangan teknologi dan juga produk-produk BYD. Seperti yang dia bilang dalam beberapa wawancaranya, saya sih lebih suka membuktikan diri lewat kerja keras, bukan lewat kata-kata. Nah, bukannya malah balas dendam, dia justru memimpin timnya untuk terus berinovasi. Dengan tekad yang kuat, BYD ini mulai mengejar ketertinggalannya dari Tesla. Udah mulai kerasa kan, Mas? Mantap nih. Hasilnya pada tahun 2020, BYD ini berhasil meluncurkan Blade Battery yang lebih aman dan juga efisien. Ini jadi titik balik buat mereka, karena mobil-mobil listrik ini mereka mulai dapat perhatian besar dari pasar global. Contohnya, mobil seperti BYD Tang dan Han mulai mendapatkan apresiasi positif dari banyak negara. Bahkan BYD ini bisa mengekspor kendaraan listrik mereka ke lebih dari 50 negara, termasuk Eropa dan juga Amerika Selatan. Di tahun 2022, BYD ini berhasil melampaui Tesla dalam hal penjualan kendaraan listrik di pasar Tiongkok. Meskipun Tesla masih unggul di pasar global, BYD akhirnya jadi pemain yang nggak bisa dianggap remeh. Sekarang, mari kita lihat beberapa produk andalan dari BYD yang bikin mereka jadi raksasa dunia otomotif. Pertama, ada BYD Han EV, sedan listrik premium yang siap bersaing dengan Tesla Model 3. Mobil ini punya baterai Blade Battery yang terkenal aman dan juga tahan lama. Dapat jarak tempuh 605 km dengan sekali ngecas dan juga performanya gokil banget. 0 sampai 100 km per jam cuma dalam waktu 3,9 detik. Harganya sekitar 50.000 US dollar atau sekitar 700 juta rupiah. 700 juta rupiah, ya. Memang ya agak mahal, tapi sebanding dengan teknologi dan juga kenyamanan yang ditawarkan. Selanjutnya, ada BYD Tang EV, SUV listrik yang siap bersaing dengan Tesla Model Y dan juga Audi e-tron. Dan mobil yang satu ini punya motor listrik ganda yang menghasilkan tenaga 517 horsepower dan juga bisa melaju dari 0 sampai dengan 100 km per jam cuma dalam waktu 4,6 detik. Harganya ini sekitar 60.000 US dollar atau sekitar 850 juta rupiah. SUV ini juga punya fitur yang keselamatan dan juga kenyamanannya super lengkap banget. Pokoknya mobil yang satu ini bakal jadi pilihan tepat buat keluarga yang pengen mobil listrik dengan performa yang sangat tinggi. Ada BYD Yangwang U9, supercar listrik yang bakal menantang Tesla Roadster dan juga Porsche Taycan. Mobil yang satu ini punya tenaga 1.200 horsepower dan juga akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam cuma dalam waktu 2,9 detik. Ini keren banget kan? Harganya juga diperkirakan bakal mencapai 200.000 US dollar atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Gokil! Mending beli rumah. Oh iya, satu lagi nih yang gak kalah laris itu adalah BYD King Plus DMI. Ini adalah model yang paling laris di Tiongkok dan jadi pilihan menarik buat mereka yang cari mobil hybrid yang efisien dan juga ramah lingkungan. Nah, Black Pulse, itu dia nih cerita tentang BYD. Dari yang dulu dianggap remeh, sekarang jadi raksasa otomotif yang bikin Tesla harus waspada. Jadi, menurut lo, mobil BYD mana yang paling keren? Mau ngasih kata-kata nih buat Elon Musk nih ya. Dan gua salut banget sama Wang Chuanfu karena dia punya statement seperti ini. Hidup itu harus kuat mental. Kalau enggak, lu bakal mental. Catat itu. Jangan sampai lupa juga ya Black Pulse untuk like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kita Black Experience. Iqbal yang pamit, terima kasih banyak.